Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Mataku tertuju padamu.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya milik Tuhan. Permohonan
disembah. Engkau layak untuk dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan terus Bapa kuduskan, urapi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya dengan Bapak Ibu? Kita sudah memasuki di hari yang ke-22 di tahun yang baru ya. Saudara, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Sehingga kita boleh ada pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan ya. Anugerahnya yang luar biasa, kasih karunia, kasih anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Praise God, puji Tuhan ya. Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini saudara. Itu adalah satu hal yang luar biasa ya. Luar biasa Tuhan kita ya. He is so gracious. God is so gracious. Amen. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Hari-hari ini kita masih tetap menghadapi situasi di muka bumi ini dengan peperangan yang ada ya, peperangan di Timur Tengah ya, dan juga peperangan di Eropa, dan juga hal-hal yang lain, musibah, bencana alam, cuaca buruk ya, semua terjadi ya. Ada virus-virus juga sebagian yang tidak kita mengerti, tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada. Dia selalu ada bersama dengan kita, karena Dia adalah perlindungan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal. Ini Amsal ya, Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Jadi Amsal ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Jadi kita mau belajar dari kitab Amsal pada hari ini, Amsal pasal 1, ayatnya yang ke-7. Lalu kita akan beralih kepada kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14 ya. Psalm 25 verses 14. Ya, jadi ini kita akan beralih ke Mazmur pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14. Ini Mazmur Daud ya. Kalau tidak salah ini Mazmur Daud. Jadi kita lalu akan beralih kepada Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-7. Ya, tadi di atas kita mau belajar kitab Amsal di ayatnya Amsal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Oke, kita akan bacakan dulu dari kitab Amsal yang pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Lalu kita akan terus berlangsung kepada yang terakhir. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Amsal 1 ayat 7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, bacakan lagi Amsal yang pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Ini luar biasa, this is awesome. Ya, this is awesome, ya. Saudara, di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, jadi kalau kita memiliki takut akan Tuhan, artinya kita sudah memiliki, ya, pengetahuan yang paling terutama, karena kita takut hidup, artinya kita takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan, karena kita hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu kita menghormati Tuhan kita yang dahsyat. Ya, kita menghormati Dia, kita menghargai semua pengorbanannya di atas kayu salib. Itu artinya takut akan Tuhan. Kita bukan takut karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerikan, bukan, saudara. Kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau mengasihi Tuhan kembali karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia. Oleh sebab itu kita juga mau memberikan kasih kembali kepada Tuhan, yaitu kita mau mengasihi Tuhan kembali karena Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kita mau menghormati Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau menghargai setiap kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan yang kekal. Itu adalah kebaikannya, ya, anugerah, the grace of God. Ya, God is so gracious. The grace of God is awesome, beautiful, wonderful. Jadi saudara, kita itu harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Artinya hidup takut akan Tuhan. Fear of God. Fear of God, it means the beginning of knowledge. Ya, itu adalah the beginning of knowledge. Fear of God is the beginning of knowledge. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan, ya. Ya, di situ dikatakan Amsal Amsal pasal pertama dikatakan ayat yang ke-7. Bacakan lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina, apa tadi dikatakan? Hikmat dan didikan. Orang bodoh, di situ dikatakan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, ya. Jadi di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Beautiful, awesome, ya. Ya, tetapi orang bodoh di situ dikatakan menghina hikmat. Artinya orang bodoh itu mereka tidak menyukai, ya, apa yang sudah diajarkan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Justru mereka tidak menyukai untuk ini bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau menerima didikan, orang-orang yang tidak mau menerima hikmat Tuhan. Ya, mereka menghina, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Ya, di situ sudah jelas dikatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang pintar, artinya the smart people, ya, mereka akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan. Jadi mereka akan memilih yang terbaik. Itu adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, yang memilih yang terbaik, ya. Jadi jangan kita menjadi orang-orang bodoh, ya, yang mau menghina atau hanya mau menghina hikmat dan didikan Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah pengetahuan, ya, the beginning of knowledge. Fear of God is the beginning of knowledge. Awesome, praise God. Jadi saudara ingat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan jangan kita menjadi seperti orang-orang bodoh, ya, yang mau menghina hikmat dan didikan
Tuhan. Oke. Baik, kita akan beralih kepada Mazmur pasal yang keempat, Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Kita bacakan dulu Mazmur pasal yang ke-25, Psalm 25 verses 14. Kita bacakan dulu. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, bacakan lagi Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Isn't it awesome? Tuhan katakan di situ, Mazmur Daud katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tadi di dalam Amsal yang pertama ayatnya yang ke-7, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, saudara, di situ sudah jelas di dalam Amsal dikatakan hiduplah takut akan Tuhan. Lalu di dalam Mazmur 25 ayat 14 di situ dikatakan ya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Artinya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan itu bergaul dengan mereka. Ya, God always be with the people that fear of Him, with the people that love Him. Ya, jadi God will always be with those people that fear Him, that respect Him, that love Him. Ya, and proud to Him. Ya, people that will proud to Him. Ya, the God of the universe. Jadi di sini dikatakan, ya, Mazmur Daud katakan ya, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, isn't it awesome? Itu perjanjian Tuhan itu diberitahukannya kepada mereka, saudara. Ya, jadi kita harus menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, agar Tuhan mau bergaul dengan kita. Tuhan mau bergaul dengan kita, ya, dan Tuhan akan memberitahukan setiap perjanjian Tuhan diberitahukannya kepada mereka. Artinya Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. So, di sini dikatakan hidup takut akan Tuhan, ya, supaya perjanjian Tuhan, artinya supaya Tuhan bergaul karib dengan kita. Artinya kita yaitu orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan akan bergaul karib dengan kita, dengan orang-orang yang takut akan Dia. Di situ dikatakan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, God's promise, ya, He will let you know what He's going to do. Yeah, with the people that fear of God, with the people that live fear of God, God will give them the wisdom. Yeah, He will give you the wisdom, yeah, from Him. Jadi jangan kita hidup semau kita atau hidup sembarangan, ya, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kita semua mau hidup sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, ya, maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita, dan Dia akan memberitahukan kepada kita setiap perjanjiannya. Artinya perjanjian itu rencana-rencana Tuhan yang indah akan diberitahukannya kepada kita, dan Tuhan akan memberitahukannya apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Dia akan beritahukan kepada kita orang-orang yang dekat dengan Dia, ya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat indah. Saya sangat diberkati dengan ayat-ayat ini, ya. Artinya karena saya juga mau hidup takut akan Tuhan, karena saya tahu di saat saya mau hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bergaul dengan saya. Dia akan menyertai kehidupan saya, Dia akan menjaga saya, melindungi saya, dan Dia akan memberkati saya, ya, Dia akan menyelamatkan saya dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, fear of God is the beginning
of knowledge. We must live fear of God. Ya, fear of God is the beginning of knowledge. Dan ya, di saat kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan bergaul dengan kita. Ya, nah kita akan teruskan ke Galatia, kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita bacakan dulu kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatians 6. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Bacakan lagi. Jangan sesat. Di situ dikatakan, Tuhan katakan jangan sesat. Ya, Rasul Paulus yang menulis kitab ini, dia katakan di situ jangan sesat. Lalu Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya di dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 ini ada perintah Tuhan, maksudnya diberitahukan kepada kita peringatan bahwa kita tidak boleh hidup di dalam kesesatan. Artinya jangan sesat, jangan kita keliru, karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Tuhan tidak mau kita mempermainkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia mau kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman-Nya, yaitu hidup takut akan Tuhan, ya. Maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Dan hidup takut akan Tuhan adalah the beginning of knowledge. Fear of God is the beginning of knowledge. So we must live fear of God, because God will look after us. He will taking care of us, ya. Jadi di situ dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, ya. Di situ jangan sesat, ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lalu bacakan lagi. Continue. Oke. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, jadi di situ dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai kembali. So what you sow, that's also what you reap. Jadi apa yang kita tabur, we going to reap that back. Jadi whatever you sow, you will reap that back. It doesn't matter the good things or the bad things. That whatever things that you are sowing, that means you will reap that back. Jadi Tuhan katakan, apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Jadi biarlah kita ingat bahwa di dalam ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ya kita tidak boleh sesat. Artinya jangan kita salah gunakan, ya, kebaikan Tuhan, kesabarannya. Jangan kita sesat karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Jadi saudara, di sini sudah jelas Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan kita bermain-main dengan kasih Tuhan. Jangan kita bermain-main dengan kebaikannya. Jangan kita bermain-main dengan anugerahnya, ya. Karena kasih karunia Tuhan itu yang sudah diberikan kepada kita, itu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang sungguh besar. God is so gracious, ya. God is so gracious, ya. He love people, ya. He love people. He is so gracious. So fear of God is the beginning of knowledge. I love this, ya. When we live fear of God, that is the beginning of knowledge. It means you and me must live fear of God, so that we know that that is the beginning of knowledge. So we know that God He will be with us every step of the way. He never leave us or forsaken us. He will be with us in every situation, in bad situation, yeah, in bad times, in good times. He is always be with us. God always be with us in every step of the way.
So we must live fear of God so that God will always be with us. He loves seeing people live fear of Him because fear of Him, it means we love Him, we respect Him, and we appreciate for everything that He has done for us. Yeah, He died on the cross just to save you and me. It means that is His kindness. So we appreciate His kindness. We want to thank Him for it, for the salvation. We appreciate for everything. He died on the cross because He loves us. He wants to save us. He wants to give us the salvation, the eternal salvation. So we must live fear of God so that God will be with us always. So fear of God is the beginning of knowledge. Yeah, that is so awesome. Ya, jadi saudara, di saat kita hidup akan takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan terus menyertai kita. Ya, He will be with us always, every step of the way. God will look after us. God will taking care of us. Yeah, and He will bless us. He'll bless you. He'll bless us. Yeah, with all the rich that He has. Yeah, God is so rich. And He will bless you according to His righteousness. He's rich. And we must know that God loves us so much. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Hiduplah takut akan Tuhan, ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang bebal, yang tidak mau takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Dan Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, mereka itu orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan bergaul dengan mereka. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Dia akan terus menyertai, menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kita. He will save us. He gave us the salvation. So that is so awesome when you receive the salvation. You know, that is nothing can be so greater than that. Yeah, the salvation is so great. Yeah, God is so gracious. He loves you and He loves me. Artinya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah saudara tetap mau hidup takut akan Tuhan. Saudara dan saya tetap hidup takut akan Tuhan. Ya, agar kita semua boleh menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya, God has awesome plan for us. He has an awesome plan for you and for me. Ya, jadi jangan kita hidup semau kita lagi, atau hidup apa yang kita rasa itu hidup yang paling benar. Jangan, karena apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi biarlah saudara dan saya tetap mau setia dan taat kepada Tuhan, ya. Hidup takut akan Tuhan, ya, dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan bergaul dengan kita, dan Dia akan memberitahukan kepada kita setiap rencananya yang indah. Ya, Tuhan sudah memiliki rencana. Dia sudah sediakan rencana yang indah buat saudara dan saya, karena hanya satu yang Dia mau, yaitu menyelamatkan umat manusia. Itulah rencana Tuhan yang indah bagi kita. Hanya mau menyelamatkan umat manusia. He just want to save the human being. He just want to save them. He just want to save us. So come to Him and receive Him as your Lord and Savior. Amen. Praise God. Jadi saudara, hidup takut akan Tuhan, ya. Ingat, ini ayat-ayat yang luar biasa. Ya, ayat-ayat yang mengajar kita bagaimana kita harus hidup. Kita harus hidup takut
akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan akan mendapatkan setiap rencana yang Tuhan sudah tetapkan itu akan menjadi rencana untuk kita semua. Karena itu yang sudah direncanakan oleh Tuhan, the awesome plan of God. Ya, jadi fear of God is the beginning of knowledge. When you are living fear of God, it means you are under His authority. You are under His covenant. You are under His blessing. You are under His love. The power of love is the power of the agape love. The love of God. Amen. Praise God. Saudara, saya sangat diberkati. I have been so blessed by the awesome word of God. This awesome word of God has blessed me. So, biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan terus akan menolong kita. Tuhan akan memimpin setiap langkah kita. God will guide us every step of the way. God will guide us. He will be with us every step of the way. In every situation, in every condition that we are in right now. So do not fear, but trust Him as your Savior. Amen. Praise God. Baik saudara, hari ini kita sudah belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua, yang sudah memberkati saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh tetap ada di dalam hati dan pikiran kita dan tetap hidup di dalam hati dan pikiran kita, karena firman Tuhan akan di saat dia jatuh di dalam hati yang subur, di mana tanah yang subur, maka firman Tuhan akan tinggal diam dan tetap di dalam hati kita untuk memimpin kita di dalam kehidupan kita, agar kita semua boleh hidup takut akan Tuhan. Amen. Praise God. Fear of God is the beginning of knowledge. So live fear of God. Amen. Praise God. Haleluya. Kita sudah selesai firman Tuhan pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa. Maksudnya doa-doa, pokok doa yang begitu banyak. There's a lot of prayer request yang kita akan bawa di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah kita semua sama-sama boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi Tuhan, Engkaulah Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu untuk mengajar kami, untuk membimbing kami, untuk memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu turun ke atas kami Bapa. Dan Tuhan yang terus menolong kami agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Di hari-hari yang jahat ini Bapa, kami perlu Engkau. Biarlah Tuhan terus menjaga, melindungi kami di hari-hari yang jahat ini. Karena kami perlu Engkau, kami perlu keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Kami serahkan semua hanya di bawah, hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Dan terima kasih juga Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa, kami juga serahkan Israel Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai. Karena hanya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih, yang sanggup untuk menolong mereka dan melepaskan mereka dari cengkraman si jahat Bapa. Kasihanilah mereka, dan hanya Tuhan yang
mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka untuk mengampuni mereka atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk membawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Terima kasih Bapa, kasihanilah mereka, ampuni mereka, selamatkan mereka Bapa. Anak-anak yang masih disembunyikan Bapa oleh teroris, biarlah Tuhan yang akan melepaskan mereka dari tangan si jahat, dan Tuhan akan memberikan belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk kedua belah pihak masyarakat. Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Dan juga Bapa, pasukan-pasukan teroris militan jahat dan juga bangsa-bangsa yang membenci Israel, mereka akan menerima hukuman dan penghakiman dari Tuhan. Karena Tuhan katakan Tuhan yang akan membalas kejahatan orang fasik, dan Tuhan yang akan menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan menuntut pembalasan dari orang-orang fasik. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan akan berperang bagi Israel, dan kami memberkati Israel. Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini, kedua belah pihak masyarakat di kedua negara ini. Biarlah Tuhan yang akan membawa mereka untuk bertobat dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami, keluarga-keluarga Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah tangan Tuhan yang akan terus membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah. Kami percaya hidup di dalam takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan bagi kami, dan kami tahu Tuhan akan bergaul karib dengan kami. Tuhan akan memberitahukan setiap rencana-rencana Tuhan kepada kami, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang mampu dan sanggup untuk melepaskan kami dari situasi yang ada Bapa. Begitu banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini, tetapi semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. God is still in control. You are still in control of every situation. Thank you so much, Lord. We know that you never leave us or forsaken us. Thank you so much for watching over us, looking after us, and taking care of us all the days in our lives. Thank you, Bapa. Thank you so much, Lord. Kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. And sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, O Lord. You are so great. How
Thank you so much, Lord. Thank you so much. You are so great. You are so great. How great thou art. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangannya. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.